Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Al-ayat, sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, mencurahkan inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu, yang insya Allah kita masih melanjutkan bahasan kita kitab Al-Mustabad min Qasasil Quran, hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Dzulqarnain, seorang penguasa Masyriq dan Maghrib, akan tetapi amat sangat sederhana dan orientasi kekuasaannya adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kekuasaannya adalah untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqarnain. Dzulqarnain itu nama lakop, nama julukan. Zu itu artinya yang memiliki, Qarnain itu ada yang mengatakan tanduk, ada yang mengatakan Qarnain itu adalah rambutnya panjang, ya sehingga bisa dikepang dua gitu. Seperti halnya penguasa-penguasa Cina kan ya, kalau kita pernah lihat. Tapi kalau penguasa Cina juga si Wong Pei Hung gitu ya, kepangnya cuma satu gitu. Kalau ini kepangnya dua kayak gitu ya. Ada juga Dzulqarnain itu, Qarnain itu, kata Wahab bin Munabi itu adalah dia menggunakan perisai di kepalanya dari tembaga sehingga memunculkan seperti tanduk. Itu kalau berantem itu dengan musuhnya itu tinggal digadil aja gitu orang ya, bisa robek itu perutnya. Ada juga Dzulqarnain itu, Qarnain itu artinya penguasa barat dan timur, Masyriq dan juga Maghrib. Ini banyak sekali sebetulnya ya makna dari kata Al-Qarnain ini. Itu nanti bisa dilihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir di jilid pertama, di juz yang kedua, di halaman 107. Itu ada sekitar 10 halaman bicara tentang Dzulqarnain. Lalu siapa nama aslinya Dzulqarnain? Dzulqarnain ini juga tentang namanya juga banyak ya riwayat. Bisa ingin mengutip tentang beberapa riwayat saja ya. Di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia adalah bernama Abdullah bin Dahab bin Ma'ad atau Mas'ab bin Abdullah bin Qanan bin Mansur bin Abdullah. Itu nama Dzulqarnain, Abdullah bin Dahab bin Ma'ad menurut riwayat Ibnu Abbas. Tapi Quran tidak menceritakan tentang siapa nama aslinya, karena memang esensi kisah dalam Quran itu bukan masalah nama dan tempat atau waktunya kapan,
tapi esensinya adalah tentang bagaimana dan kenapa hal itu terjadi. Saya sudah pernah mengatakan di awal tentang kenapa diksi yang digunakan Quran itu adalah kisah, ya, bukan tarikh, bukan sirah, akan tetapi lebih kepada kisah. Karena memang seperti itulah. Kisah dalam Al-Quran lebih kepada esensinya, substansi kenapa itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Nah, dalam kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Dzulkarnain ini Islam di tangannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dia ketika Islam, ya, dia kemudian mengelilingi Ka'bah Tuhan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dzulkarnain ini nama Allah diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi, ya, di ayat 83. Itu kisah Dzulkarnain. Dalam surat Al-Kahfi ini Allah mengabadikan 4 kisah, ya. Satu kisah tentang Ashabul Kahfi itu di awal. 2 kisah tentang 2 saudara, yang satu memiliki kebun yang luas dan rindang karena dapat warisan dari bapaknya. Ada 2 saudara ini, Pak, dia dapat warisan dari orang tuanya. Itu dalam satu riwayat warisannya sekitar 8.000 dinar. 8.000 dinar itu kalau dirupiahkan sekarang berapa kira-kira? Kalau misalkan 1 dinar kan 4,25 gram. Kalau 1 gram sekarang 1 juta misalkan. Jadi 1 dinar itu berapa? 4 juta. 4 juta kali 8.000 berapa? Berapa Pak Bro namanya? 32 miliar, ya. Itu dapat warisan 32 miliar, luar biasa. Yang satu dibeliin tanah 32 miliar pada hari itu kira-kira berapa gitu, ya? Kabupaten Bogor kebeli kayaknya gitu, ya. Yang satu lagi diinfakin, ya. Sehingga yang satu kebunnya rindang berbuah, hartanya banyak. Sedangkan saudaranya yang satu lagi, dia hidupnya sederhana karena hartanya diinfakkan. Ya, sampai dia aja dengan saudaranya sombong. Coba kau kalau ngikutin jejak aku, jadi kaya, memiliki seperti ini, tidak seperti kau seperti itu. Kata dia, ya, balasannya di sisi Allah lebih baik daripada apa yang kau miliki. 3 adalah kisah tentang perjalanan keilmuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu kisah yang ketiga, di mana Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir, kan asbabnya karena Nabi Musa merasa dirinya paling berilmu. Ya, ada seorang Bani Israel yang bertanya, wahai Musa, siapa manusia yang lebih cerdas di dunia ini selain daripada engkau? Kata Nabi Musa, ana a'lamu man fil ardi. Aku orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Gak ada lagi yang lebih cerdas daripada aku. Semuanya lewat gitu. Kemudian Allah gak suka dengan jawaban Nabi Musa itu. Kemudian Allah tegur agar dia bertemu dengan hamba Allah yang soleh, ya, yang dalam sejarah namanya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata Nabi Musa yang ngerasa paling cerdas itu, Nabi yang sudah berbicara dengan Allah itu, baru matrikulasi aja kayaknya udah gak kuat gitu. Jadi bahasa kitanya matrikulasi kayak gitu, ya. Baru pemanasan gitu, ya. Sudah belum masuk semester kayak gitu, ya. Nabi Musa itu hanya 3 hal dari apa yang dilihatkan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa sudah tidak kuat. Kemudian Nabi Musa dengan Nabi Khidir tidak melanjutkan perjalanan keilmuannya karena Nabi Musa tidak layak untuk menjadi muridnya Nabi Khidir. Bayangkan Nabi yang sudah viral gitu, ya, bahasa kitanya gitu, ya, julukannya Kalimullah, ternyata untuk jadi murid saja belum layak gitu. Gimana untuk jadi guru gitu. Jadi kata Nabi Khidir, cukuplah sampai di sini aja. Nah, ini tentang pentingnya tentang ilmu, ya, bahwa di atas orang yang berilmu ada yang lebih tinggi ilmu.
sejarawan, pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini adalah pertemuan antara ahli syariat dengan ahli hakikat. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ya. Syariatnya kalau sholat itu bisa sah ketika terpenuhi 5 hal, masuk waktu, ya, syarat sah sholat. Kemudian sholat itu juga bisa sah kalau terpenuhi rukunnya. Nah, syarat sah sholat dan rukun sholat itu adalah syariat, nampak. Tapi yang menyebabkan sholat kita diterima itu adalah hakikatnya, yaitu apa? Khusyuk. Jadi kalau syariat itu bicara tentang sah tidak sah, tapi kalau hakikat itu bicara tentang diterima atau tidak diterima. Makanya secara syariat kita bisa pelajari, tapi secara hakikat itu butuh pelatihan yang kontinuitas. Ya, secara syariat zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu pada waktu tertentu secara syariat. Tapi secara hakikat agar zakat itu diterima oleh Allah adalah keikhlasannya. Keikhlasan. Sama di dalam memahami Quran, ya, syariat itu mungkin teksnya, ya, tetapi hakikat itu mungkin konteksnya. Ya, syariat itu yang tersuratnya, tetapi hakikat itu yang tersiratnya. Manusia itu yang syariatnya adalah fisik. Ini syariat kita. Sesyukron itu berperawakannya sedang, tidak tinggi, tidak pendek, kulitnya bule tapi bule dodol misalnya. Kalau dilihat dari belakang kayak Bung Karno, dari depan bungkusan kayak gitu ya. Itu syariatnya, tapi hakikatnya saya itu siapa? Nah, itu ilmu. Jadi ilmu itu ada syariatnya, ada hakikat. Nah, jadi Musa itu hanya menguasai di bidang itu, menguasai di bidang syariat, tapi ternyata di bidang hakikat Nabi Musa belum lulus, ya, belum lulus. Nah, kemudian akhirnya yang terakhir dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Zulkarnain, penguasa Masyriq Maghrib yang orientasi kekuasaannya adalah amal soleh, mengajak manusia ke jalan Allah, mencegah manusia dari kezaliman terhadap manusia yang lain. Nah, kisah-kisah ini kata Dr. Amr Khalid di dalam kitabnya Al-Khawatir Qur'aniyah adalah mengandung makna tentang adanya fitnah-fitnah dalam kehidupan. Kisah Ashabul Kahfi menegaskan tentang adanya fitnah agama. Jadi agama kita ini akan ada fitnahnya, ujiannya. Semakin kuat kita beragama, semakin bagus kita beragama, maka akan semakin kuat ujian beragama kita. Ashabul Kahfi pun begitu kan. Mereka sebetulnya orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Mereka memiliki posisi yang sangat luar biasa di istana. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan orang pengangguran, seorang pemuda profesional yang memiliki posisi strategis di istana. Itu Ashabul Kahfi. Tapi mereka memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan penguasa saat itu. Ya, keyakinan penguasa adalah keyakinan terhadap Tuhan selain Allah, sementara mereka memiliki keyakinan kepada Allah. Sampai-sampai ada yang melaporkan kalau mereka ini keyakinannya berbeda dengan raja. Kemudian raja memanggilnya, ya, dia disuruh keluar keyakinannya atau dia mendapatkan ancaman yang lain. Akhirnya mereka sepakat, mereka mempertahankan tentang akidahnya, tentang agamanya, dan kemudian mereka dikejar. Sementara itu adalah merupakan wilayah kekuasaan raja. Mereka bingung kira-kira mau lari kemana. Ya, sementara semuanya sudah berada di bawah kekuasaan raja. Dalam kondisi bingung itulah mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Ini kata para ulama, Pak, doa ketika dalam kondisi kita buntu. Jadi otak kita buntu, ilmu kita buntu, semuanya dalam kondisi buntu, nggak tahu apa yang harus dilakukan dan seperti apa jalan keluarnya. Ini doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah. Makanya bahasanya min ladunka rahmah.
wahai Allah berikan kepadaku min ladunka di sisimu rahmat, pertolongan. Pokoknya terserah Engkau, karena secara manusia aku bingung lari kemana, aku bingung kaburnya kemana gitu. Min ladunka rahmat wahai lana min amrina rasyad. Kan begitu doa dalam kondisi kebuntuan. Jadi ada dua doa dalam kondisi kebuntuan, sebetulnya banyak, tapi yang populer satu adalah doanya Ashabul Kahfi ini, yang kedua adalah doanya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Di hadapannya adalah lautan yang terbentang luas, di belakangnya adalah Fir'aun dan pasukannya. Maka Nabi Musa ketika itu bingung mau kemana lari, ke depan laut, di belakang Fir'aun. Dalam kondisi bingung, saat itu Nabi Musa pun berdoa. Kata Nabi Musa sujud, ada yang mengatakan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Apa doanya? Diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Di antara doa Nabi Musa ketika dalam kondisi bingung itu adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa Nabi Musa dalam kondisi bingung. Di belakangnya Fir'aun dan pasukan, di depannya laut yang terbentang luas begitu dahsyat. Bingung dia, akal kagak mampu. Apa yang harus dilakukan kagak tahu. Dalam kondisi kegelapan, dalam kondisi bingung, Nabi Musa sholat, kemudian berdoa, Allahumma lakal hamdu, wa ya Allah milikmu segala pujian, wa ilaikal mustaka, kepadamu aku mengeluh dan mengadu, wa antal musta'an, engkaulah sebaik-baik yang memberikan pertolongan, yang dimintai pertolongan, la haula wa la quwata illa billah. Setelah Nabi Musa berdoa kayak begitu, Allah berfirman kepada Musa, idrib bil asal kalbah, lemparkan tongkatmu ke laut, dilemparkan terbelah lautan. Jadi doa itu Pak untuk menembus hal-hal yang memang tidak bisa ditembus akal, untuk menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu namanya doa. Makanya jangan sepelekan doa. Doa itu dasar. Jadi hal-hal yang tidak terjangkau akal, hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa ditembus, ya, bisa dijangkau oleh apa? Oleh doa. Karena banyak kisah-kisah dengan doa mampu menjangkau sesuatu yang tidak terjangkau akal. Ya, seperti halnya Nabi Musa ini, terus Ashabul Kahfi, terus juga Nabi Zakaria, ya, yang divonis tidak akan bisa punya keturunan, ternyata dengan doa juga punya keturunan dan lain sebagainya. Nah, ini tentang fitnah itu. Nah, yang kedua adalah tentang kisah pemilik kebun itu adalah fitnah harta, fitnah dunia. Fitnah harta ini adalah termasuk fitnah juga yang berbahaya. Makanya dalam Quran kan harta itu disebut juga fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi ada 4 istilah ya, 4 kedudukan harta dalam Quran. Kalau dalam surat Al-Kahfi pertama ayat 46-nya apa? Al-malu wal banun zina. Jadi pertama kedudukan harta itu zina. Ya, zina itu artinya perhiasan, ajang untuk keindahan, yang biasanya dijadikan ajang pamer. Itu zina. Ya, zuyina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantar minadh dhahabi wal fiddah. Itu pertama harta itu zina dalam Quran. Perhiasan, keindahan. Tapi keindahan yang terbaik kata Nabi, perhiasan terbaik siapa? Perhiasan terbaik siapa Pak? Bukan Fortuner, ya, bukan Pajero, bukan Alphard. Bapak punya Alphard, punya Fortuner, punya Pajero, tapi pemajikan gede adat, jamerut, gede hitut, aduh, stres. Benar tak kira-kira? Ayo, rumah gede bagus, kendaraan bagus, tapi pemajikan masya Allah cerewet, gede adat, pelit, adat-adatan wae gitu ya. Kira-kira bahagia nggak Pak kira-kira?
Makanya kata Rasul, harta perhiasan terbaik itu bukan itu, tapi apa? Istri soleha. Kama qala Roma Irama bidang putih, kan begitu. Roma Irama kan ngomong kayak begitu, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha. Itu perhiasan yang paling apa? Yang paling indah. Gitu ya. Itu perhiasan indah, itu perhiasan istri soleha. Makanya sebetulnya dalam Quran Pak, ataupun dalam hadis itu keindahan dan perhiasan itu hadis itu jarang menggambarkan tentang hal-hal yang bersifat material. Contoh misalkan dalam hadis riwayat sahabat Tirmizi tersebut arba'un min sa'adatil mar'i. Ya, ada 4 yang menjadi indikator kebahagiaan seseorang. Coba dari 4 yang menjadi kebahagiaan seseorang, ciri kebahagiaan seorang muslim di dunia, dari 4 ini nggak ada materinya. Yang pertama, wa ayyakuna zawjatuhu sholihah. Pertama, istrinya istri yang solehah, istri yang soleh, atau suami yang soleh. Coba walaupun misalkan kita ngontrak, ya kita semua kan nggak tahu kalau bapak-bapak saya kan ngalaman jadi kontraktor gitu ya, kontraktor. Tapi kontraktor bukan yang sebenarnya. Kontraktor di mana-mana kontraktor. Kan gitu. Walaupun kita hidupnya kontrak, rumahnya biasa, tapi pasangan hidup istri solehah, suami soleh, makan sepiring berdua, ngobrol, masya Allah, ya dunia terasa indah, terasa milik kita berdua. Yang lain ngontrak, padahal yang ngontrak dia gitu ya. Saking indahnya dia nggak sadar kalau dia sedang ngontrak, nikmat gitu loh. Nikmat itu wa ayyakuna zawjatuhu sholihatan, istrinya pasangannya saleh. Terus yang kedua apa? Wa auladuhu abraran, anaknya juga baik. Dari pasangan yang saleh lahir turunan yang saleh. Oh, indah luar biasa. Terus yang ketiga apa? Wa khulatahu sholihah, masyarakatnya, tetangganya juga saleh, baik. Pasangan hidupnya soleh, solehah, anaknya soleh, masyarakatnya, tetangganya soleh. Dan yang keempat baru, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rizkinya didapat dari negerinya sendiri. Negerinya sendiri. Makanya cari rizki nggak usah ke jauh-jauh. Ya, Bu, kira-kira milih suami yang gajinya 10 juta tapi tiap hari ketemu, atau suami gajinya 50 juta tapi ketemunya 3 tahun sekali, ya, setahun sekali dan 3 tahun sekali lilat deh. Di luar negeri kira-kira, Bu, pilih yang mana kira-kira? Suami gaji 10 juta ketemu tiap hari, mau ketemu yayang, ketemu lagi. Tapi suami gajinya 50 juta tapi ketemunya setahun sekali pun kadang-kadang pas ketemu cuma seminggu doang, nanti suruh pergi lagi ke luar negeri itu ya. Pilih yang mana kira-kira Bu? Nggak ada pilihan ketiga yang 50 juta tapi di negerinya kata. Kebiasaan ini kadang-kadang. Orang pilihannya cuma 2 gitu loh ya. Improvisasi dulu jawabannya kadang-kadang gitu ya. Nggak ada. Kan enakan yang begitu, tiap hari ketemu. Ibu-ibu mah susah kan? 50 juta tapi tiap hari ketemu katanya gitu loh ya. Nah jadi wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, tiap hari ketemu kita, ya. Masya Allah, bahagia. Jadi dalam hadis ini ciri kebahagiaan muslim pun terkait dengan itu. Makanya seorang muslim itu begitu. Ya, daripada rumah gede bagus, ya, istri gede adat, anak-anak kacau gawe gitu loh ya. Tetangga eueuh sahijieun. Tetangga depan dibuka pintu monyong, samping kiri menyeng, samping kanan manyun katanya. Kita ngecat rumah dia yang ribut kadang-kadang, wah stres deh kita pokoknya gitu. Nah, kayak begitu, ya. Jadi harta itu sebagai zina, kedudukannya adalah. Yang kedua, harta itu sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu jadi fitnah. Bahkan fitnah ini nanti mendekati kepada aduun, kepada musuh.
Ya, tidak sedikit nanti di akhirat itu harta itu jadi musuh. Jangankan di akhirat lah, misalkan ada seorang pejabat korupsi, sudah korupsi dia ketahuan kan, kemudian terus diinterogasi, ditanya itu yang sekian hektar harta siapa? Enggak, bukan saya. Dia jadi nggak ngaku, padahal dia tadinya bangga dengan harta itu. Begitu dia ketahuan korupsi, kemudian dia ketangkap, kemudian dia diadili, dia tidak mau mengakui kalau yang lain itu hartanya. Nah, karena hartanya bisa jadi musuh yang bisa memperberat tentang hukumannya. Nah, itu di dunia. Enggak. Makanya kadang-kadang pejabat hartanya banyak nggak mau pakai nama dirinya, nggak mau pakai nama dirinya. Ya, pertama pakai nama istrinya, nama anaknya, nanti anak istri sudah punya nama tetangganya, ya. Terus nama yang punya simpenannya gitu misalnya. Nggak mau punya nama dirinya dia. Kenapa? Karena terlalu mencolok, bahaya, ketahuan. Itu di dunia pun sudah menyusahkan, apalagi di akhirat nanti. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah dia. Ya. Bahkan jadi musuh. Nah, baru yang ketiga, harta dalam Islam itu adalah sarana ibadah. Sarana ketaatan. Ya, sarana ibadah. Makanya dalam hadis Arba'in, Nabi itu dulu pernah diprotes sama orang miskin, Pak. Diprotes sama orang miskin itu, Nabi, bukan orang miskin itu demo kepada Nabi karena Nabi tidak adil. Apalagi sampai demonya pakai ikat kepala dan bakar ban, nggak ada dulu itu, bukan. Jadi mereka protesnya kepada Nabi karena tidak bisa menyaingi amalan-amalan orang-orang kaya. Itu hadis Muslim kan? Di Arba'in itu di nomor hadis ke-25 kalau misalnya. Dari Abi Hurairah, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur," kata orang-orang miskin, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang kaya telah memborong pahala-pahala mereka, kata. Orang kaya telah memborong pahala mereka. Kenapa? Kata mereka, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi buduli amwalihim." Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Tapi ketika mereka berinfak, berwakaf, bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, kami gigit jari. Mereka telah memborong semua pahala. Gimana kami bisa menyaingi mereka dalam hal selamat, dalam pahala? Tapi Rasulullah bijaksana. Kata Rasulullah, bukankah dalam setiap tasbih yang kau lantunkan itu sedekah? Dalam setiap takbirmu sedekah, dalam setiap lantunan zikirmu adalah sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah, sedekah. Dalam kemaluanmu ada sedekah. Jadi sedekahnya orang-orang miskin begitu, zikirnya sedekah, ya, tasbihnya sedekah. Bahkan kata Rasul, dalam kemaluan kalian ada sedekah. Sahabat nanya, loh, dalam kemaluan ada sedekah, gimana ya Rasulullah? Kata Rasul, kalau kemaluanmu kau tempatkan pada yang berhak, yang halal, itu sedekah. Bukankah kalau kemaluan kita tempatkan pada yang haram itu ada dosa? Iya. Jadi maksud apa? Dalam hubungan engkau dengan istrimu adalah sedekah. Jadi orang miskin itu hubungan suami istrinya pun sedekah. Makanya ini yang mungkin menyebabkan orang kaya anaknya sedikit, orang miskin anaknya banyak. Akhirnya dia, "Bu, sedekah ya." Sedekah lainnya. Nggak ada duit yang disedekahin ke yang lain, dia sedekahnya ke istrinya lah, gitu kadang-kadang. Jadi artinya apa di situ? Rasulullah itu selalu memberikan solusi. Ya. Bahkan Jumat itu kan dikatakan dalam suatu riwayat, ya hajjul fuqara. Jadi sholat Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu kalau Jumatan haji, jadi bisa jadi haji kita dengan orang miskin seringan dia gitu kan. Dia mah Jumat haji, Jumat haji cuma jarang tahallul kayaknya gitu loh. Ya, jarang tahallul gitu ya, nggak wukuf gitu ya. Nah, jadi ini harta sebagai sarana apa? Ibadah, sarana perjuangan. Nah, itu terjadi fitnah. Nah, yang keempat, kisah dalam Ashabul Kahfi itu kisah dalam surat Al-Kahfi ada kisah Zulkarnain. Nah, ini yang akan kita bahas tentang kisah Zulkarnain. Ini terkait dengan fitnah kekuasaan.
Karena biasanya begini, orang kalau memiliki kekuasaan biasanya cenderung kesewenang-wenangan, apalagi kekuasaannya antara barat dan timur, masyrik dan maghrib. Cenderung orang kalau berkuasa itu agak sombong. Cenderung orang kalau berkuasa itu kadang-kadang ke rakyat pun sewenang-wenang. Tapi ini ada penguasa, kekuasaannya luas, bahkan dimanapun dia hinggap atau dia tinggal, di situ pasti mampu menaklukkan penduduknya. Tetapi bahkan banyak penduduk yang tidak tahu kalau dia adalah seorang raja. Ini Zulkarnain, dia tidak terkena dengan fitnah kekuasaan. Kenapa sebabnya Zulkarnain tidak terkena fitnah kekuasaan? Ya, seperti saya tadi jelaskan sebagian, yang Zulkarnain ini ya dikatakan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Ya, yang bertanya itu ada yang mengatakan adalah orang-orang musyrik. Ya, dia orang musyrik mempengaruhi orang Yahudi agar menguji tentang keilmuan Rasulullah, maka tanyakan dua hal. Jadi mereka itu kadang-kadang suka menguji terus. Kalau dia memang seorang nabi, kata orang, tanyakan kepada Muhammad tentang dua hal. Satu, tanyakan kepadanya tentang Zulkarnain. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang Ashabul Kahfi. Maka tentang Ashabul Kahfi, ada sebagian sejarawan mengatakan dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya kisah Ashabul Kahfi menunjukkan tentang kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dikenal juga dengan istilah babul ilmi, pintu ilmu. Karena Ali itu memang sahabat Nabi yang sangat cerdas luar biasa, masih muda tapi cerdasnya luar biasa. Dan banyak ya kalau di dalam kitab ta'lim gitu ya, karya Syekh Al-Jarnuji itu mengutip tentang kalam-kalamnya dari Ali bin Abi Thalib terkait dengan masalah ilmu. Ya, sampai-sampai dalam ta'lim itu masih di bab-bab awal, Ali mengatakan begini. Kata Ali, aku siap menjadi budak bagi orang yang mengajarkan aku hanya satu huruf terkait dengan masalah ilmu. Bayangkan sampai begitu Ali. Ya, bahkan Ali kemudian menegaskan tentang syarat untuk meraih ilmu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika an majmu'iha bibadain dakain wa hirsin wa istibari wa bulghatin wa irsyadil ustadi wa tuli zamani. Tetapi ilmu tidak akan bisa kita raih tanpa 6 perkara. Ya, zakain, cerdas, wahirsin, harus punya ambisi. Jadi harus serakah. Jadi boleh serakah kepada ilmu, tapi ke dunia jangan. Zakain wahirsin, wastibarin, harus sabar. Wa bulghatin, harus punya bekal. Wa irsadi ustadin, ustadnya harus mencerahkan dan mencerdaskan. Ya. Jadi gitu, waktu di zaman waktunya efektif. Ya. Nah, sekarang itu tuli itu kan kalau diterjemahkan tekstualnya panjang gitu ya. Atau efektif waktu. Ya, itu selalu mendapatkan itu. Nah, jadi ada yang mengatakan yasalunaka. Siapa yang bertanya? Yang bertanya itu adalah orang musyrik nyuruh kepada orang Yahudi untuk menguji tentang kemampuan Rasulullah. Tanya kepadanya tentang dua hal. Satu Zulkarnain, yang kedua tentang Ashabul Kahfi. Maka Rasul mengatakan, "Qul sa'atlu 'alaikum min dzikra." Katakan Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian tentang kisahnya. Dzikron itu artinya kisah yang bisa diambil manfaat. Nah, barulah di dalam surat ini dijelaskan tentang kisah Zulkarnain. Tapi lagi-lagi kalau dalam Quran memang tidak detail, ya. Maka kita kalau ingin mendapat penjelasan yang detailnya biasanya dalam buku-buku sejarah. Nah, salah satunya buku sejarah yang mencatat tentang Zulkarnain ini adalah Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Nah, jadi begitu. Nah, jadi orang biasanya dikasih kekuasaan itu biasanya sewenang-wenang, biasanya takabur, biasanya aji mumpung, tapi tidak berlaku kepada Zulkarnain. Makanya dia kan dikatakan sebagai orang yang diislamkan atau murid Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Ya,
Ini dalam ayat yang ke-84. Jadi ini sekaligus Pak menunjukkan tentang siapa ya yang layak menjadi pemimpin. Jadi dari ayat yang ke-83 ya sampai kepada ayat terkait Zulkarnain itu kan ayat 90 berapa ini 97 ya. Itu sebetulnya Pak di samping menjelaskan tentang kisah Zulkarnain juga menjelaskan kepada kita tentang siapa sebetulnya calon pemimpin yang layak ya untuk dijadikan pemimpin sebetulnya. Itu mengandung itu. Contoh pertama adalah gini. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Itu sesungguhnya kami makanna akan mendudukan ya lahu baginya fil ardi ya di muka bumi wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepada Zulkarnain segala sesuatu min kulli syai'in sababa, segala sebab untuk mencapai dan menggapai sesuatu. Itu pertama makanna. Makanna ini dari kata tamkin. Tamkin itu memungkinkan. Memungkinkan itu maksudnya adalah memampukan. Jadi kalau kita inna makanna, kami akan memampukan baginya di muka bumi ya untuk menjadi penguasa. Jadi makanya penguasa itu pertama adalah memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Ya makanya saya baca tentang pribadi Zulkarnain itu kan satu cerdas pribadinya. Cerdas. Yang kedua kepribadian Zulkarnain itu adalah soleh. Sudah pasti itu soleh. Yang ketiga Zulkarnain itu adalah pemaaf. Ya. Jadi kalau penguasa itu harus pemaaf Pak. Yang ngedukung, tidak yang ngedukung tetap harus dimaafkan. Tidak ada lagi nanti kubu-kubu penguasa itu pemaaf. Makanya ketika dia diberikan oleh Allah pilihan kepada suatu kaum, apakah mereka mau ikut atau engkau mau memberikan hukuman atau memberikan kebaikan, katalah terserah engkau. Apa jawaban Zulkarnain? Kalau mereka tetap dalam kekufuran, aku akan hukum dan kuserahkan kepada engkau wahai Allah. Kalau mereka melakukan ketaatan dan beriman kepadamu, mengikuti petunjukku, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Pemaaf Zulkarnain, cerdas, soleh, pemaaf, berani, kuat, fisiknya luar biasa. Itu kan syarat pemimpin begitu. Bastotan fil ilmi wal jismi. Dia memiliki kelebihan dari sisi fisik dan kelebihan dari sisi ilmu. Itu makanya makannya. Jadi ada kemampuan manajerial. Ya, itu makannya, kemampuan manajerial, cerdas. Ya, dan mampu mengelola bumi untuk kemaslahatan umat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Itu pemimpin harus begitu. Sampai Allah berikan apa? Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Zulkarnain itu segala sesuatu, segala sebab yang bisa menghantarkan kepada sesuatu. Jadi sebab itu adalah sesuatu ya yang jadi sarana agar kita bisa mencapai apa yang kita maksudkan, itu sebab. Jadi Allah itu kasih segala bentuk sebab kepada Zulkarnain. Sebab itu dalam bahasa kita sekarang namanya hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Jadi hukum itu ada dua ya Pak. Ada hukum sebab akibat. Itu namanya adalah sunatullah. Ada hukum yang tidak sesuai dengan atau tidak membutuhkan sebab akibat. Namanya ma'iyatullah. Apa Pak? Satu, ya ada hukum yang sesuai dengan apa? Atau yang membutuhkan sebab akibat, kausalitas, sering disebut dengan apa? Sunatullah. Ada yang tidak membutuhkan sebab akibat, namanya apa? Ma'iyatullah. Nah pemimpin itu harus punya dua itu. Harus punya dua. Ya, baik pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin sekolah, apalagi pemimpin perusahaan. Di pemimpin perusahaan itu Pak, kemarin kita sudah di-manage apa muncul COVID di luar dari prediksi. 2023 konon katanya mau ada resesi. Wah. Jadi para pengusaha itu harus punya dua jalan.
jalan kausalitas namanya jalan sunatullah, dan jalan yang tidak mementingkan sebab akibat namanya jalan ma'iyatullah. Harus punya dua jalan. Jalan sunatullah, jalan ma'iyatullah. Kalau kausalitas begini Pak, misalkan orang sakit, supaya dia sembuh, ngapain Pak? Berobat. Itu namanya hukum apa? Kausalitas, sebab akibat. Kalau ingin sembuh ketika sakit, berobat. Walaupun ada juga yang berobat kagak sembuh. Tapi ada mayatullah, sakit tidak berobat tapi sembuh. Kalamian obatnya, kalamian. Tahu kalamian enggak? Kelamaan gitu. Saking lamanya diobatin jadi sembuh, kebal dia nanti. Ya, kalamian namanya obatnya. Jadi ada yang sakit, kalau pingin sembuh dia berobat. Ada yang dia sakit tidak berobat juga sembuh. Itu ada ma'iyatullah bisa jadi. Nah, apa ma'iyatullah itu? Ma'iyatullah itu kejadian yang luar biasa di luar daripada kebiasaan. Ya. Jadi kejadian luar biasa di luar kebiasaan itu namanya ma'iyatullah. Ya. Kalau itu terjadi bagi para nabi, maka itu adalah apa? Kalau terjadi bagi para nabi, itu namanya mukjizat. Sifatnya laut itu menenggelamkan. Tapi karena ada ma'iyatullah, laut tidak bisa menenggelamkan Musa. Pisau itu memotong, tapi karena ada ma'iyatullah tidak mampu memotong Ismail. Api itu sifatnya membakar, tapi karena ada ma'iyatullah, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kan begitu masalahnya. Ikan itu melumat makanan, tapi karena ada ma'iyatullah, Nabi Yunus tidak dilumat oleh ikan. Jadi kejadian luar biasa di luar kebiasaan itu kalau terjadi pada para nabi namanya mukjizat. Tapi kalau terjadi bagi para wali namanya karomah. Kalau terjadi bagi kita orang beriman namanya ma'unah. Jadi kejadian luar biasa di luar kebiasaan bagi nabi mukjizat. Kejadian luar biasa di luar kebiasaan bagi para wali karomah. Kejadian luar biasa di luar kebiasaan bagi kita orang beriman namanya ma'unah. Bukan mapinah Pak. Kalau mapinah itu rumah makan di itu. Ma'unah namanya. Itu namanya ma'iyatullah. Jadi hidup itu begitu Pak. Makanya kita tidak cukup mengandalkan sebab sunnatullah, tapi kita harus mengundang ma'iyatullah atau nama lainnya inayatullah. Jadi bisa ma'iyatullah, bisa inayatullah. Nah, seorang pengusaha muslim, pemimpin apapun harus menempuh jalan ini Pak. Jadi jangan sampai, emang kalau pakai ilmu sunnatullah kadang-kadang bingung. Ya, 2 tahun menghadapi itu Covid. Sekarang konon 2023 ada resesi. Sehingga kadang-kadang bingung kita. Resesinya belum terjadi, bingungnya sudah ada. Yang saya bingung adalah kenapa yang ini kok bisa tahu mau ada sulit, mau ada paceklik, mau ada api, kok kayaknya seperti di planning gitu loh ya. Dan lain sebagainya. Jadi artinya dalam hidup itu begitu. Itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, Zulkarnain ini Pak, bukan hanya dia atainahu min kulli syai'in sababa, segala sebab sehingga dia bisa mencapai kepada sesuatu yang dia butuhkan, tapi Allah pun senantiasa bantu sehingga di situ muncul ma'iyatullah. Jadi di situ seorang pemimpin itu harus begitu. Ya. Kalau dalam bahasanya John Maxwell itu apa? Pemimpin itu kan ada 5 level kepemimpinan. Paling rendah itu position katanya. Ya, paling tinggi itu adalah personhood, kalau nggak salah personhood itu dia memimpin ya sudah dipatuhi, diikuti karena memang layak dijadikan teladan. Ya kan ada 5 tahap tuh personhood. Yang paling tinggi position, production, people development, kemudian apa? Paling tingginya personhood. Yaitu kalau kata dia, walaupun sebetulnya Barat sendiri sudah bingung tentang konsep kepemimpinan. Ya, ada bukunya siapa namanya
Killerman kalau nggak salah ya. Di satu Barbara Killerman, yang kedua ada juga tulisannya seorang sosiolog dari Amerika. Kalau Barbara Killerman itu tulisan bukunya apa? Leadership is dead. Kepemimpinan itu sudah mati. Jadi sebetulnya Pak, kalau ingin kita lihat, orang Barat itu sudah nggak percaya dengan kepemimpinan. Karena bagi mereka kepemimpinan sudah mati. Kenapa kepemimpinan sudah mati? Satu, dysfunction, karena disebabkan karena adanya kesalahan fungsi. Jadi kepemimpinan tidak lagi menjalankan fungsi pemimpin. Yang kedua, rakyatnya sudah a priori dengan kepemimpinan karena seringnya dibohongi. Nah, kenapa di Barat bisa seperti itu Pak? Kepemimpinan itu karena pertanggungjawaban mereka dalam memimpin itu hanya kepada rakyat yang dipimpin. Nah, sedangkan rakyat itu kan gampang bisa dibohongi, ya, datanya bisa dimanipulasi. Sehingga ketika pertanggungjawaban hanya kepada rakyat itu bisa dibohongi. Tapi kepemimpinan dalam agama kita itu bukan pertanggungjawaban kepada yang dipimpin. Jadi kepemimpinan dalam agama kita ada nilai-nilai spiritual, pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah kepemimpinan. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang apa yang dipimpinnya. Ini kelebihan kepemimpinan dalam agama kita. Jadi kita bukan takut kepada siapa, bukan takut kepada rakyatnya, tapi dia takut kepada siapa? Allah yang memberikan amanah kepemimpinan. Sama sebetulnya suami itu bukan takut kepada istri sebetulnya, tapi dia takut kepada Tuhan yang menciptakan istri kita sebetulnya gitu. Makanya sebetulnya semakin tinggi keberagaman semua suami akan semakin takut dia kepada istri, akan semakin soleh dia, akan semakin baik. Kenapa? Karena dia menganggap bukan takut kepada istrinya, tapi ini adalah amanah yang harus dijaga. Begitu. Jadi kalau ada bapak-bapak Bu soleh baik ke ibu nurut, itu sebetulnya bukan karena takut ke ibunya, dia takut kepada Tuhan, ya, Tuhan Allah, ya, yang memberikan amanah tentang ini. Jadi begitu sebetulnya. Nah, dalam agama kita begitu. Makanya dalam agama kita kepemimpinan akan tetap hidup. Tapi bisa jadi dalam pandangan Barat kepemimpinan bisa apa? Bisa mati. Itulah sebabnya kenapa pemimpin harus orang beriman itu, karena dia walaupun kita tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia putuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemimpin harus punya nilai-nilai spiritual itu. Karena kalau misalkan sudah tidak ditakutin, bahaya. Ya kalau kata Salim Segaf kan begitu. Negara maju karena ada yang ditakuti. Ya, Singapura maju karena takut kepada wilayah di sekitarnya, yaitu wilayah Melayu kan. Israel maju karena dia berada di tengah-tengah bangsa Arab, takut dia dikeremus. Ya, gitu. Cina juga maju karena dia takut kepada yang lain. Amerika maju takut kepada Soviet. Nah, kalau kita nggak ada yang ditakutin, Tuhan aja nggak ditakutin, apalagi negara lain. Makanya negara kita saking tidak ada takutnya, siapapun bebas masuk ke Indonesia. Ayo Rasul gitu, datang. Tapi kita mau ke Israel, mau ke Palestina susah, mau ke Amerika susah, mau ke Singapura susah. Tapi siapapun datang ke Indonesia bebas. Indonesia tidak pernah ada yang ditakutin. Hebat, luar biasa. Jadi siapapun boleh masuk kemana? Ke Indonesia. Ke Indonesia mah nggak ketat Pak. Siapapun boleh masuk, silakan. Tapi kalau ke Amerika ketat nggak Pak kira-kira? Amerika itu orang namanya saja, nama keislaman udah tahu. Ke Palestina, ke Israel ketat nggak Pak kira-kira masuknya? Apalagi yang muda, jenggotan, jidat hitam, masih gagah, wah susah tuh masuknya Pak. Mereka kadang-kadang baru lihat namanya saja, Muhammad Sukron Makmun, itu udah mulai gitu. Tapi negara Indonesia nggak ada yang ditakutin, siapapun boleh masuk. Makanya negara paling berani adalah negara Indonesia. Ya, padahal kalau kita lihat dari kisah Zulkarnain, ketika ada satu kampung di antara dua gunung, kemudian mereka minta tolong, wahai Tuhan, bisakah kali engkau bikinkan aku benteng? Ya, karena kami selalu didatangi oleh sekelompok orang yang selalu membuat kerusakan, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Bisa nggak kau bikin benteng melindungi kami dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj? Ya, kami akan bayar berapa upah yang kau minta. Kata
kata Zulkarnain, insyaallah aku akan lakukan, aku tidak perlu bayaran, tapi cukup bayaran untukku adalah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku minta kalian untuk kerjasama. Yuk, dibikinlah benteng di antara dua gunung. Dikenal dalam sejarah namanya Babul Hadid. Ya, benteng besi tembaga yang susah ditembus sehingga melindungi mereka dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, seharusnya pemimpin pun begitu. Bagaimana dia memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari berbagai macam ancaman-ancaman yang bisa membahayakan terhadap rakyatnya. Begitu yang dilakukan Zulkarnain. Ya, makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya apa? Qiwamud dunya bi arba'atin asya'a. Negara bisa tegak karena 4 hal. Yang pertama adalah bil ilmi ulama. Kalau ingin negara tegak, pertama dengan ilmu para ulama. Jadi ulama menegakkan agama dengan ilmunya, dengan ilmu para ulama. Makanya ulama itu harus bicara bagaimana cara membangun negara. Makanya kata Imam Ghazali, antara agama dan negara itu saudara kembar yang nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Negara agama adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Jadi agama butuh negara, negara butuh agama. Makanya ulama harus ikut membangun negara. Karena negara kita pun merdeka tidak lepas dari kontribusi dan campur tangan siapa? Para ulama. Seandainya tidak ada fatwa jihad yang selalu diperingati setiap 23 Oktober yang disebut dengan resolusi jihad, kita nggak tahu merdeka atau tidak merdeka. Karena perlawanan itu dimulai ketika adanya resolusi jihad. Bayangkan kalau misalkan sekarang kalimat itu diungkapkan, radikal banget. Jihad. Itu, tapi justru padahal kita bisa merdeka dan melawan penjajah karena istilah-istilah itu. Resolusi jihad. Makanya pertama bil ilmi ulama, ilmunya para ulama. Masalah-masalah hukum serahkan kepada ulama. Ya, karena kalau misalkan tidak seperti itu nanti ulama tidak bicara, yang lain yang bukan ulama bicara, bisa kacau nantinya. Karena kata Ibnu Hajar kan begitu. Ya man takallama bi ghairi fanihi atabil ajal. Kekisruhan terjadi disebabkan banyak orang bicara bukan pada ahlinya. Dalam bahasa logika namanya fallacy of attribution. Fallacy of attribution. Jadi kita kesalahan di dalam mengatribusikan sesuatu. Ya, contoh misalkan kita kalau bicara tentang sejarah, ya kita harus mengutip pendapat sejarawan, buku-buku sejarawan. Kalau bicara hukum, kita harus mengutip buku-buku hukum dan pakar-pakar hukum. Nah, kalau tidak begitu, itu namanya fallacy of attribution, kekeliruan, kesesatan di dalam mengatribusikan sesuatu. Kan begitu. Nah, yang kedua, kata Rasul adalah tegaknya negara itu, bumi itu adalah wabil adlil umaro. Seorang pemimpin yang adil. Makanya pemimpin itu Pak, yang diambil itu manfaatnya keadilan. Kalau pemimpin sudah tidak adil, ini tanda kerusakan dan kehancuran sebuah wilayah. Nah, yang ketiga adalah wabisahwatil adniyah. Pilar negara itu adalah orang-orang kaya yang dermawan. Para ekonom yang dermawan. Ekonominya harus benar. Jangan sampai harta hanya berputar di kalangan mereka saja, tidak menyebar kepada yang lain. Kapitalis. Karena kan kapitalis sekali. Ketika misalkan terjadi pandemi misalkan, satu sisi yang lain gulung tikar, ada di sisi lain yang kadang-kadang mendulang cuan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dikatakan hidungmu adalah cuanku. Kerjaan nyolokin hidung orang tapi duit loba namanya. Makin banyak hidung yang dicolok, makin banyak duitnya. Apalagi pekerja kantor, 3 kali sehari, 3 hari sekali dicolokkan, colok duit kan gitu kan. Ya, sampai ada istilah apa? Orang tempo tuh hidungmu adalah cuanku. Kalau dulu orang mencari untung susah, sekarang tinggal nyolokin hidung orang gitu loh. Ya, ingin loba gitu. Makin banyak yang dicolok, makin banyak. Sehingga yang lain gulung tikar, dianya kadang-kadang meraih keuntungan yang dasar.
Karunya basul sampai kabesekan dicolokan duit, colok duit, pada saat itu doang. Nyolok nage pakai katembat, kadang-kadang pakai katembat, colok katembat paling bara duit tuh, colok 75.000, colok 125.000, ya. Kalau misalkan ada 1 juta orang yang dicolok kali 250.000 pada duit. Nah, kudu gawe, kudu capek gawe, colokan aja dong jelema kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang begitu, ada yang satu sisi kadang-kadang dirugikan, gulung tikar, yang satu sisi dengan cara nyolokin hidung orang dapat untung gitu. Sampai kebesekan, ada khutbah, Ustaz khutbah di mana? Colok lah gitu loh. Ustaz ngisi ceramah di pengajian di kantor dicolok lagi. Dulu masih 250.000 sekali nyolok. Ya, diberi amplopnya 500.000, tekor tuh orang tekor yang diberi amplop 500.000, dicoloknya 250.000, tekor tuh. Aduh gitu. Kacau kan kayak begitu. Nah, jadi gitu. Jadi harus bisa khawatir agniya. Orang kayanya juga harus harus sakhoah. Ya, harus dermawan, ya, peduli. Jangan kapitalis. Gitu. Nah, yang keempat adalah wabidu'ail fuqara. Rakyat jelata dengan doanya. Nah, jadi kalau misalkan 4 ini bersinergis, negara itu akan tegak. Ya, pertanyaannya bagaimana orang miskinnya, rakyat jelatanya mau mendoakan kalau misalkan mereka terzolimi. Susah kan kalau misalkan seperti itu. Susah. Ya, jadi ini sedikit tentang kisah Zulkarnain ya. Bisa dilihat nanti dari 83 sampai ini. Apa kira-kira al-mustafad ya? Al-mustafad ini mayustafadu min qissati Dzulkarnain lidakwati wa du'a. Apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Dzulkarnain ini untuk dakwah dan untuk para dai ya dalam konteks kehidupan kita masa kini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. To be continue insya. Itu barangkali yang bisa disampaikan ya. Udah masuk suruh belum? Kalau belum masuk suruh, ada ini diskusi dulu, silakan, ada sharing, mangga. Waalaikumsalam masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada ya? Ya, silakan. Kaum Ya'juj Ma'juj ya, yang nanti akan keluar pada akhir zaman. Itu lokasinya apakah sudah di daerah mana? Apakah ada berita? Ya, saya pas catatkan itu Babul Hadid itu ya yang disebut dengan benteng besi itu, konon katanya ini pernah pada abad 15 Masehi itu terletak di daerah Balkh ya, dekat Tirmiz ya. Itu adalah di daerah Balkh dekat Tirmiz. Saya juga nggak tahu itu di daerah mana ya. Itu pernah dipertemukan bahkan oleh seorang ilmuwan Jerman. Itu dalam tafsir Al-Maraghi gitu. Jadi dalam tafsir Al-Maraghi bahwa Babul Hadid itu ya terletak itu di antara atau di daerah Balkh dekat Tirmiz ya, yang pernah dilewati oleh Timur Lain ya. Itu ditemukan juga oleh ilmuwan Jerman, Spielberger namanya ya. Itu di dalam tafsir Al-Maraghi. Atau ada juga yang mengatakan daerah Samarkand ya. Itu sebagian ada yang mengatakan begitu. Itu alam di daerah mananya ya, wilayah mana kira-kira untuk sekarang. Karena mungkin nama-nama wilayah dulu dengan sekarang kadang-kadang berbeda. Seperti halnya Irak itu kan dulunya namanya Mesopotamia ya. Dia terletak antara Tigris dan Efrat, Mesopotamia. Itu adalah Irak. Itulah tempatnya Nabi Nuh ya ketika terjadi banjir yang sangat besar. Jadi banjir besar Nabi Nuh itu ternyata di wilayah Irak. Cuma dulu namanya bukan Irak, yaitu Mesopotamia antara Tigris dan Efrat. Nah seperti itu dalam tafsir Maraghi dijelaskan begitu. Sehingga dinamailah itu namanya Babul Hadid ya, atau pintu besi. Demikian Bapak. Ya. Dalam tadi dikatakan
juga bisa didapat dalam kitab yang dibuat oleh tafsir dari sejarah. Sebenarnya sumber asalnya itu berarti kan asalnya memang dari Quran itu ada. Nah, kemudian untuk mendapatkan detailnya itu dapatnya dari mana? Yang kisah-kisah lain misalnya kan banyak juga yang tidak ada detail dalam Al-Quran tapi bisa digambarkan oleh ulama-ulama zaman dulu secara panjang lebar dan agak mendetail itu kisahnya. Jadi didapatkan serangkaian kisah yang kita bisa mengerti. Ya, jadi begini, dalam Quran itu kan begini ya. Kita tahu bahwa kehidupan umat manusia itu kan bukan dimulai daripada masa Rasulullah SAW ya. Dan bahwa Quran itu adalah turun ketika pada masa Rasulullah SAW. Tapi kita tahu bahwa kitab yang kita yakini itu ada 4 ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan juga Al-Quran. Nah, kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu itu juga banyak dikisahkan ya di dalam kitab-kitab mereka. Di dalam kitab-kitab mereka. Ya, begitupun tentang kehidupan umat-umat terdahulu. Ya, makanya ada yang disebut dengan suhuf namanya. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa yang juga bercerita tentang kisah-kisah terdahulu. Jadi makanya kisah-kisah terdahulu ini kan sering dikatakan juga tentang masalah Israel, atau di dalam bahasa tafsir namanya Israiliyat. Jadi kalau kita baca tentang Israiliyat misalkan ya, itu komentar Rasul itu kan Israiliyat itu tidak dibenarkan, janganlah kalian mendustakannya, bahasa Rasulnya kan gitu. Jangan juga kalian membenarkannya. Tapi kisah Israiliyat bisa dibenarkan ketika ada penegasan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya tentang kisah-kisah terdahulu itu, kira-kira sumbernya dari mana? Pertama itu, sumber itu adalah dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Yang kedua adalah dari ulama-ulama yang hidup pada zaman itu. Contoh misalkan, banyak orang-orang yang hidup pada masa Bani Israel, kemudian dia bercerita kepada umatnya, kemudian dia bercerita terus sampai dia dibawa sampai cerita kepada Rasulullah SAW. Contoh terkait dengan masalah banyak tuh. Salah satu ulama Bani Israel itu kan salah satunya adalah Ka'ab al-Akhbari misalnya. Ka'ab al-Akhbari ini kan ketika sebelum dia masuk Islam, dia kan dulu meyakini terhadap agama yang dia anut saat itu. Kemudian setelah dia Rasulullah diutus, dia beriman kepada Rasul. Maka Ka'ab al-Akhbari banyak menceritakan tentang kisah-kisah pada masa itu. Itu Ka'ab al-Akhbari banyak menceritakan tentang kisah-kisah itu. Ya. Nah, itu dibawa dari ulama-ulama mereka. Cuma nanti akhirnya tadi komentar Rasul terkait dengan kisah Israel itu, Israiliyat bahasa kitanya, jangan kau mendustakannya, juga tidak bisa kita juga membenarkannya kecuali apa yang dipertegas oleh Rasulullah SAW. Itu poin pertama. Yang kedua, para ulama itu ketika mereka meneliti tentang kisah, Quran menceritakan seperti ini. Biasanya mereka bisa meneliti dari sisi bahasanya. Contoh misalkan begini. Ketika Quran mengatakan wa izqala Yusuf misalnya, dan berkata Yusuf. Nah, untuk mengetahui mereka Yusuf ini siapa? Asalnya dari mana? Itu ternyata mereka bisa mendeteksi itu dari namanya, dari bahasa yang digunakan, dari istilah yang ada. Mereka bisa meneliti. Jadi sebagai pintu masuk penelitian itu dari itunya. Misalkan begini, ada nama Ujang. Sejarawan itu tahu kalau yang namanya Ujang pasti bukan dari Amerika gitu. Nggak mungkin Ujang dari Amerika. Ini pasti dari Jasina gitu. Jadi dari simbol seperti itu pintu masuk mereka untuk meriset di mana asalnya, siapa ini, kebiasaan apa ini. Dari situlah ini mereka para meneliti. Karena memang Quran itu begitu, memancing orang untuk riset, memancing orang untuk meneliti. Kemudian akhirnya penelitian itu menegaskan tentang bukti-bukti. Makanya bahasa sejarah dalam Quran namanya tasdik, bentuk konfirmasi. Bentuk konfirmasi. Jadi kebenaran itu kan bisa begitu, Pak. Jadi untuk mengetahui tentang kisah itu benar atau tidak benar kan
teori kebenaran itu kan dua, korespondensi dan koherensi gitu. Jadi bagaimana tentang kebenaran itu dibuktikan dengan kenyataan yang ada, fakta yang ada, atau bagaimana kebenaran itu dikaitkan dengan pendapat pakar terkait dengan masalah ini. Nah, jadi terkait dengan masalah ini, makanya kan bapak sejarah itu adalah salah satunya Imam At-Tabari. Jadi buku tarikh yang otoritatif dan mungkin buku tarikh yang termasuk awal itu adalah Imam At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari itu makanya tafsirnya coraknya lebih kepada corak sejarah. Nah, tidak sedikit Ibnu Katsir pun kadang-kadang banyak juga mengutip itu. Jadi begitu Pak. Jadi sejarah-sejarah itu sumbernya dari situ. Ya. Kemudian Quran hanya mengutip kisah tentang Adam, kisah tentang Nuh, kisah tentang ini. Quran menceritakan secara global. Kemudian kita diberikan bekal dan ilmu. Kemudian para sejarawan meneliti tentang itu, di mana adanya, seperti apa tempatnya dan sebagainya. Contoh tentang Ashabul Kahfi kan Quran tidak menceritakan tentang tempatnya, di mana tempatnya. Quran cuma menceritakan tentang Ashabul Kahfi saja. Bahkan tentang berapa tahun mereka tidur, tempat guanya di mana, apanya di mana. Maka dari informasi awal dari Quran itu kemudian mereka meneliti. Itu biasanya begitu. Salah satu sejarawan yang paling sering meneliti itu namanya Malik bin Nabi ya. Jadi Malik bin Nabi itu sejarawan Muslim yang dia adalah amat sangat senang meneliti tentang sejarah-sejarah peninggalan dalam agama Islam. Itu barangkali ya, gitu. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.